Adik-adik sekolah minggu HKBP Sukapura, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan kuat, serta keluarga adik-adik juga dalam keadaan yang baik ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya sama alat tulisnya. Jadi nanti waktu firman Tuhan, adik-adik gak perlu ngambil Alkitab sama alat tulis lagi. Oke adik-adik? Nah, semuanya dalam sikap doa. Kita akan angkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik tahu lagunya kan? Oke, kita angkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan dan kami boleh diberi kesehatan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau beribadah Tuhan, kiranya Tuhan boleh pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan beri kami hati yang sungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ngajarin kalian lagu baru. Judulnya Seorang Penabur. Lagunya seperti ini. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak dapat tumbuh karena hap 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 burung melahap. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di bebatuan. Benih itu mulai bertumbuh, tidak kar, tidak berakar. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di semak duri. Benih itu mulai bertumbuh, tapi dia terjepit. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di tanah subur. Benih itu mulai bertumbuh. Lihat, hat,
kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan semuanya, Alkitab dan alat tulisnya, dan kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan telinga dan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Kakak harap kalian masih tetap semangat ya, dan tetap kuat. Nah adik-adik, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah melalui video pada hari ini. Tuhan, tolong kami, tolong saya untuk dapat sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, supaya kami sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik ya. Kalau kalian bertamu ke rumah orang, apa yang kalian lakukan pertama kali? Ya, benar. Pertama kali yang kalian harus lakukan adalah mengetuk pintu. Nah, firman Tuhan hari ini itu berkaitan dengan mengetuk pintu. Ceritanya tentang apa ya adik-adik? Nah, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan hari ini, kita baca Alkitab bareng-bareng yuk. Diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Kakak baca ganjil, kalian baca yang genap. Baik. Lukas 11 ayat 1. Hal berdoa.
Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan menggangguku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.'" Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan dia juga ingin kita mengerti bahwa ketika kita meminta kepada Bapa, kita pasti akan menerimanya. Ketika kita mencari, kita pasti akan menemukannya. Dan ketika kita mengetuk, Allah akan membukakan itu bagi kita. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya, situasi sekarang kan sungguh tidak enak ya, bener gak? Kita sulit kemana-mana, adik-adik jadi susah main sama teman-temannya, adik-adik gak bisa pergi ke sekolah, kakak juga untuk kerja pun jadi sulit, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, terus pulang dari kerja harus langsung mandi supaya tidak menularkan kepada orang-orang yang di rumah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di situasi ini yang kalian rasakan apa sih? Takut, benar. Khawatir, pasti. Kita manusia. Tapi adik-adik, ketika kita takut seperti ini, kita bisa minta tolong sama siapa ya? Sama orang lain? Sama tetangga? Kita gak bisa minta tolong sama siapapun adik-adik. Kenapa? Karena semuanya juga sedang mengalami situasi ini. Tapi ada satu pribadi yang bisa menolong kita tanpa batas, bisa menolong kita tanpa ada batas waktu, batas tempat. Dia bisa menolong kita tidak terbatas. Ada yang tahu siapa yang bisa memberi pertolongan seperti itu? Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita dengan tidak terbatas. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu. Maksudnya tidak terbatas itu apa, kakak? Tidak terbatas maksudnya waktunya, tempatnya, apapun itu, karena Tuhan tidak terbatas. Karena Allah kita maha kuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia mampu menolong kita dengan segala hal, karena Dia Tuhan Yesus yang hebat. Contohnya apa, kak? Contohnya
Yang paling terkenal adalah Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Benar gak adik-adik? Nah, itu satu mukjizat yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ingat gak cerita kakak yang 2 minggu lalu deh kalau gak salah? Kakak cerita tentang Yesus menenangkan badai di laut. Benar? Ingat? Nah, coba. Kurang luar biasa, kurang hebat apa Tuhan kita memberi pertolongan sama kita adik-adik. Nah, adik-adik, dalam nats ini kita dapat menemukan suatu rahasia pertolongan Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Ada 4 hal loh yang dikerjakan Yesus, bahwa Ia sanggup menolong kita tanpa ada batasannya. Mau tahu adik-adik? Dicatat ya. Pertama, kita lihat di ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama, Tuhan selalu terbuka menolong kita dalam segala waktu. Nih, di sini itu diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang tengah malam, kita bisa bilang sekitar jam 12 malam, jam 1 malam, dimana kita semuanya lagi tidur enak, lagi enak-enaknya mimpi, tapi tiba-tiba dia mengetuk pintu. Jadi pas kita lagi tidur, tiba-tiba teman kita, misalnya kita contohkan temennya yang lagi bertamu itu namanya Samuel, terus sahabatnya yang punya rumah itu namanya Daniel. Jadi pas Samuel dia datang malam-malam ke rumah temennya, karena dia sangat terdesak ya, bukannya karena mau main-main, enggak, tapi memang dia lagi terdesak, dia lagi butuh pertolongan. Terus ya udah, dia datang ke rumah temennya, dia nggak peduli mau jam berapapun itu, dia nggak segan-segan, mau jam 12 malam, mau jam berapapun, dia tetap mau minta pertolongan sama temennya. Jadi dia ketok. Keempat, Allah selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Bisa dilihat dari ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di sini isinya yaitu tentang pemberian kepada sahabatnya. Tadi sahabatnya mengetuk pintu itu, dia meminta 3 roti, lalu sahabatnya membukakan pintunya dan memberikannya. Nah, Yesus memberikan kepada sahabatnya apa yang diperlukannya. Dia memberikan apa yang tidak diperlukan. Jadi tadi sahabatnya minta roti 3, ya dikasih roti. Bukan tiba-tiba dia kasih 3, dia bisa kasih 10 roti, dia kasih 11 roti atau lebih banyak lagi, enggak. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti akan kasih sesuatu yang kita lebih perlu daripada yang kita hanya inginkan semata. Nah, sekarang kita lihat di ayat 9-nya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di sini Tuhan mengajari kita cara
kita meminta sesuatu dengan benar. Pertama, minta. Kita berharap, maksudnya kita berharap, kita berdoa sama dia, kita minta dengan sungguh-sungguh. Kedua, carilah itu coba. Kalau cari kan kita nggak mungkin diam kan adik-adik, pasti kita ngelakuin sesuatu, kita cari. Nah, Tuhan juga mau seperti itu. Ketika kita mau meminta sesuatu, kita nggak hanya minta, tapi kita juga melakukan sesuatu yang bisa mendukung permintaan kita itu bisa dikabulkan. Dan yang ketiga, ketok. Coba kakak mau tanya, ketika kalian ketok pintu berkali-kali, gak mungkin pintu itu gak akan dibukakan, pasti dibuka. Dan Tuhan juga seperti itu, gak mungkin Tuhan gak membuka pintu, Tuhan pasti membuka pintu bagi kita. Nah, adik-adik, hal ini juga bisa kita rasakan saat ini. Kakak mau tanya deh, kalian bosan gak di rumah? Kakak bosan banget di rumah. Kalian bosan gak cuma nonton TV, main handphone doang, terus gak bisa ke rumah temen, gak bisa sekolah, gak bisa dapat uang jajan karena gak sekolah? Enak gak sih adik-adik? Nah, kalau kalian ingin seperti dulu, bisa sekolah lagi, bisa ketemu teman-teman lagi, bisa dapat uang jajan lagi ke sekolah, terus bisa belajar lagi sama teman-teman, enak kali ini adik-adik. Nah, caranya apa supaya kita bisa seperti itu lagi? Pertama, minta. Kita berdoa sama Tuhan supaya situasi ini cepat membaik dan coronanya pergi dan kita semuanya kembali normal ke aktivitas yang baik, yang seperti dulu lagi. Kita bisa sekolah, kita bisa kerja, kita kemana-mana gak usah pakai masker, terus gak perlu takut lagi. Jadi kita berdoa, meminta sama Tuhan. Dan yang kedua itu cari. Maksudnya gimana kak? Bukan cari, kita cari apa ya? Tadi kan kak bilang kalau cari itu berarti melakukan sesuatu. Nah, kita kan pengen kita bisa aktivitas seperti dulu. Nah, caranya yaitu dengan ikuti aturan yang ada. Kalau kita mau ini cepat selesai, harus pakai masker kemana-mana, gak boleh kumpul-kumpul, terus gak boleh deket-deket dengan orang, cukup dengan jarak 1 meter. Terus kalau habis dari luar rumah cuci tangan, dan habis dari luar rumah langsung mandi supaya virus-virus yang nempel ke baju itu tidak menempel ke benda-benda yang ada di rumah. Nah, oleh sebab itu caranya kita harus tetap di rumah supaya kita bisa balik lagi ke aktivitas yang dulu. Nah, yang terakhir adalah dengan ngetuk. Kita tetap percaya, kita terus aja kita lakuin, kita meminta sama Tuhan, kita ngikutin semua peraturan pemerintah, dan yakin pasti Tuhan akan membukakan pintu pertolongan bagi kita dan kita akan bisa aktivitas seperti biasanya. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah banyak belajar hal bahwa Tuhan itu memberi pertolongan dengan tidak mengenal waktu. Tuhan membukakan pertolongan kepada kita, dia membuka tangannya, dia membuka pintu, dan Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Dan cara kita untuk supaya permintaan kita dikabulkan, kita harus meminta sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita harus sungguh-sungguh dan beriman. Dan yang ketiga, apa yang ketiga yo adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yang ketiga apa adik-adik? Benar,
kita harus sabar, karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Jadi kita harus tetap sungguh-sungguh, tetap beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Oke adik-adik, sampai sini dulu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami telah selesai belajar kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh terbebas dari situasi ini dan kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, aku berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada serta keluarga, kiranya Tuhan boleh jaga dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.